Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Elenawati dengan nomor NPM 206410581 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral masa remaja dan dewasa. Baik, langsung aja memasuki materi, yaitu karakteristik perkembangan kognitif remaja. Yang pertama, mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran deduktif hipotetis dan berpikir proporsional. Yang kedua, memahami kebutuhan logis dari pemikiran proporsional, memperolehkan penalaran tentang premis atau alasan yang kontradiktif dengan realita. Pemikiran proporsional merupakan karakteristik penting kedua dalam tahap operasi formal. Yang ketiga, memperlihatkan distorsi kognitif, yaitu pendengar atau imajiner khayal dan pendongeng pribadi yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Lanjut, karakteristik perkembangan sosial remaja. Keterlibatan dalam hubungan sosial pada masa remaja lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan dengan pada masa anak-anak. Ciri khasnya yaitu, yang pertama, jaringan sosial sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang semakin berbeda. Misalnya, dalam hubungan dengan teman sekolah untuk menyelesaikan tugas kelompok, berinteraksi dengan pimpinan dalam cara yang penuh penghormatan. Yang kedua, menurut Erikson, dalam perkembangan psikososial, remaja harus menyelesaikan krisis yang terjadi pada masa remaja. Istilah krisis digunakan oleh Erikson untuk menggambarkan suatu rangkaian konflik internal yang berkaitan dengan tahap perkembangan. Cara seorang mengatasi krisis akan menentukan identitas pribadinya maupun perkembangannya di masa datang. Lanjut, karakteristik perkembangan moral remaja. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berpikir operasional formal, yaitu mulai mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis, maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan. Lanjut pada karakteristik dewasa. Di sini ada karakteristik perkembangan kognitif dewasa, di mana ada beberapa tahapan perkembangan kognitif pada masa dewasa. Yang pertama, tahap mencari prestasi. Terjadi pada masa dewasa awal, kemudian berkaitan dengan perencanaan masa depan atau karir dan perolehan pengetahuan. Kedua, tahap tanggung jawab dimulai sejak masa dewasa awal, terjadi ketika keluarga sudah terbentuk. Kemudian tahap eksekutif terjadi pada masa dewasa madya. Individu bertanggung jawab terhadap sistem di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan keorganisasian. Kemudian tahap reintegratif, yaitu terjadi pada masa dewasa akhir. Individu memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Lanjut pada karakteristik perkembangan sosial dan moral dewasa. Yang pertama, perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa dewasa dini sangat berkaitan dengan perubahan dari masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Kemudian, minat menjadi fokus pada masa usia dini. Lanjut, kondisi yang berpengaruh perubahan minat, yaitu perubahan kondisi, kesehatan, perubahan status sosial, perubahan pola kehidupan, perubahan nilai, perubahan peran seks, perubahan status pernikahan, menjadi orang tua, tekanan budaya dan lingkungan. Kemudian masa dewasa dini merupakan masa krisis sosial. Lanjut, krisis sosial yang terjadi dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga.
Kemudian yang terakhir yaitu peran sosial sering terbatas sehingga mempengaruhi persahabatan, pengelompokan sosial, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.